A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tibazan. Wa ma qataluhu yaqina. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, jumpa lagi bersama kami ya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali ya untuk membahas tentang pernyataan yang katanya sih seorang murtadin ya. Yang memang kalau kita lihat di sini kebanyakan para murtadin dan mayoritas umat sebelah itu pada umumnya ketika mereka merespon kaum muslimin dalam menerangkan Al-Quran, mereka itu ya merasa seolah-olah mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Ya, kita simak dulu pernyataan dari murtadin ini ya pemirsa, yaitu dalam hal penyaliban Yesus. Lalu kemudian kita merespon dari pernyataannya satu persatu. Tunjukin di mana ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu diserupai sama Yudas, saya bilang. Oke, satu persatu ya pemirsa ya. Nah, dari ayat Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, yaitu di dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-157, di sana dikatakan, wa qaulihim inna qatalal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma sulabuhu. Ya. Kita langsung saja terjemahkan. Dan karena perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma sulabuhu. Mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Melainkan hanya ditampakkan saja bagi mereka. Ya. Jadi jelas bahwa di dalam Al-Quran itu tidak mengatakan bahwa orang lainlah yang digantikan untuk disalib. Ya, artinya Yesus itu tidaklah disalib dan juga bukan orang lain yang digantikan untuk disalibkan. Lalu Yesus diselamatkan, sedangkan orang lainlah yang kemudian diplasah atau disalib di situ. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa Al-Quran tidak pernah mengatakan orang lainlah yang digantikan atau kita kenal dengan teori substitusi atau penggantian. Tidak ada cerita yang seperti itu, tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, itu satu. Di Al-Quran ada, saya ambil langsung Al-Quran sama kitab-kitabnya. Dia bilang, ini Kak, sayang itu bukan Al-Quran, itu hadis, saya bilang. Nah, ini lagi ya. Jadi ketika dijelaskan di sini bahwa katanya ditunjukkan Al-Quran, lalu sumber-sumber yang lain, ya, dikatakan bahwa itu hadis ya. Ya, ini juga sebenarnya merupakan sebuah koreksi bagi umat Islam itu, karena umat Islam itu kebanyakan hanya memahami Al-Quran dari terjemahan. Jadi murtadin ini ada benarnya juga ya, bahwa yang dilihat di situ bukanlah Al-Quran tetapi itu sumber yang lain, tetapi sayangnya itu bukan juga hadis. Jadi di dalam hadis yang sudah saya bolak-balik bacanya, walaupun ya saya tidak begitu membuka hadis secara keseluruhan dari berbagai macam beribu-ribu atau beratus-ratus hadis itu ya, tetapi sejauh yang saya ketahui tidak pernah ada di dalam cerita hadis itu menceritakan tentang peristiwa penyaliban Yesus. Itu tidak ada. Jadi murtadin ini satu hal di sini sudah jelas-jelas berbohong ya, gitu ya. Nah, jadi di sini ya mungkin barangkali pemirsa yang ada di rumah ingin membuktikan sebaliknya, silakan nanti tulis di kolom komentar ya. Jika ada di dalam hadis yang menceritakan bahwa Yesus itu digantikan atau Nabi Isa digantikan dengan orang lain, lalu orang lainlah yang digantikan disalib, ya tolong tunjukkan ayat itu ya, barangkali bisa membantu saya juga, karena selama ini saya belum pernah menemukan satupun sumber hadis di mana di sana diceritakan bahwa orang lainlah yang digantikan ya, orang lainlah yang digantikan menggantikan Nabi Isa untuk disalibkan. Itu tidak ada ya. Jadi murtadin ini sudah berbohong ya. Satu. Kita lanjut pemirsa ya.
Kenapa katanya Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna, tetapi membutuhkan hadis dan istimewa ulama untuk menjelaskan itu semua. Jadi yang perlu kita tegaskan di sini bahwa Al-Quran itu memang sudah lengkap, ya. Al-Quran itu sudah lengkap. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan watamat kalimatu rabbika sidqa, ya. Watamat kalimatu rabbika sidqa, ya. Bahwa tamatlah, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu itu. Jadi Al-Quran itu tidak perlu hal-hal yang lain untuk menyempurnakan Al-Quran itu. Jika Al-Quran perlu lagi sumber-sumber lain, maka ayat Al-Quran itu salah, maka ayat Al-Quran itu belumlah sempurna, ya. Bukan Al-Quran yang belum sempurna, tetapi untuk lebih menjelaskan lagi tentang Al-Quran itu maka diperlukanlah sumber-sumber yang lain. Misalnya ketika disebutkan ya bahwa wa aqimus sholata wa atuz zakat, ya, kerjakanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Ya, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan berapa banyak tata cara sholat itu seperti apa, lalu berapa besaran zakat itu tidak dijelaskan, melainkan dijelaskan di dalam hadis. Itu adalah salah satu contoh, ya. Jadi bukan berarti bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Al-Quran itu sudah sempurna, ya. Jadi kita tidak perlu panjang lebar di sini, kita hanya ingin menjelaskan agar orang-orang yang awam sendiri itu bisa ngerti, ya. Kita lanjut menurut saya. Sedangkan Alkitab tidak perlu, sayang. Alkitab ini kitab yang bisa menjawab dirinya sendiri. Nah, di sana juga dikatakan bahwa Alkitab ini bisa menjawab tentang dirinya sendiri. Ya, ini sangat lucu sekali. Karena terlalu banyak hal-hal yang ada di dalam Alkitab itu, ya, yang sudah beratus-ratus tahun ini belum bisa menjawab dirinya sendiri. Terlalu banyak permasalahan di dalam Alkitab itu yang sampai sekarang itu tidak bisa dijelaskan. Misalnya saja tentang silsilah Yesus di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas, yaitu sampai sekarang tidak bisa dijelaskan. Misalnya di dalam Injil Yesus, yaitu tentang di dalam Injil Matius, ya, misalnya tentang silsilah Yesus dari Sulaiman, tetapi di dalam Injil Lukas silsilah Yesus dari Nathan, anak Daud dari Nathan, yaitu sampai sekarang tidak bisa dijelaskan. Hanya asumsi liar saja dari para pendongeng Alkitab. Sampai sekarang tidak pernah bisa dijelaskan. Ya, belum lagi tentang kakek Yusuf di dalam Injil Matius yang bernama Yusuf, tetapi di dalam Injil Lukas bernama Eli. Tidak bisa dijelaskan. Lalu bagaimana di dalam kitab Kejadian ketika kita melihat Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaret, ya. Di sana dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, ya. Bisa silakan dibuka di sana, ya. Terutama tentang proses kejadian alam semesta, ya, di dalam hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Itu yang lucunya, ya, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tetapi bagaimana mungkin bisa ada terang padahal saat itu matahari itu belum diciptakan. Justru matahari itu baru diciptakan hari keempat. Tetapi hari pertama sudah ada terang. Itu dari mana datangnya terang itu? Lalu kita bisa lihat lagi di dalam kitab yang lain, terlalu banyak, ratusan ribu, ya, ya. Kita tidak usah bilang ratusan ribu lah. Seingat saya itu ada puluhan ribu kesalahan yang terdapat di dalam Bible itu, terlalu banyak. Jadi kesalahan yang terlalu banyak itu, apakah semua kesalahan itu diatributkan kepada Tuhan? Ini lucunya. Jadi ya pantas saja dia bisa murtad karena dia belum mempelajari Bible itu. Ya pantas saja bisa murtad, ya kita bisa maklumi juga. Hanya saja yang kita sayangkan, ya, umat muslim sendiri itu tidak paham terhadap Al-Quran. Ketika ditunjukkan ayatnya, justru malah menunjukkan terjemahan. Jadi orang kafir dan orang muslim yang tidak paham Al-Quran itu 2 kali 5 saja, ya, tidak bisa menemukan solusi. Ketika kita ingin menunjukkan di mana kebenaran Islam, Muslim sendiri tidak bisa menunjukkan kebenaran Islam itu, dan orang kafir sendiri juga, ya, tidak menemukannya dari umat Muslim, sehingga dua-duanya sama-sama, mohon maaf ya, sama-sama koplak. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan, ya, di dalam banyak ayat bahwa kita sebagai umat Muslim ini adalah sebagai umat pertengahan, umat yang terbaik untuk mendidik, untuk memberikan contoh bagi manusia-manusia yang lain
selain Islam itu untuk berdakwah kepada mereka, untuk menyuruh kepada mereka itu untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan saja, seperti ajaran Yesus dan seluruh para nabi. Kita bisa lihat keterangan ini di dalam surat ketiga, surat Al-Imran ayat ke-64. Juga kita bisa lihat ya di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-46. Juga kita bisa lihat di dalam surat An-Nahl ya ayat ke-125. Terlalu banyak pesan-pesan Al-Quran itu di mana tugas dakwah ini bukan saja tugas para ulama, bukan saja tugas para rasul dan para nabi yang sudah terputus sejak 1400 tahun yang lalu itu, tapi ini adalah tugas kita semua sebagai seorang muslim untuk mendidik kembali saudara-saudara kita, terutama umat Yahudi dan umat Kristen, karena pesan Islam ini sudah diketahui oleh mereka. Hanya saja seperti apa yang Al-Quran katakan, ya ahlal kitab, ya lima talbisunal haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu tutupi, mengapa kamu sembunyikan kebenaran itu? Ya, padahal kamu mengetahuinya. Dan di dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu juga menyinggung ya umat-umat Yahudi dan Kristen ini ya, karena mereka itu terlalu banyak menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahuinya. Ya, termasuk juga koreksi Al-Quran ya terhadap Alkitab yang sudah rusak itu, yang sudah mengalami berbagai macam kerusakan-kerusakan, seperti kita lihat di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-79. Ya, jadi sebenarnya banyak pesan Al-Quran itu yang sayangnya umat muslim sendiri tidak melakoni itu. Mereka cukup puas hanya menjalankan ritual sehari-hari, hanya cukup puas hanya menjalankan ritual sholat 5 waktu, cukup puas hanya mengerjakan puasa Ramadan, cukup puas hanya melaksanakan sholat-sholat sunat, cukup bangga dengan itu, dengan ritual yang mereka lakukan. Tetapi pesan yang lebih penting yaitu dakwah ini mereka tidak laksanakan. Ya, cukup puas dengan memelihara jenggot dan memakai gaun ya, dengan memakai pakaian sunnah misalnya dengan jenggot yang panjang, dengan tasbih di tangan, seolah-olah seperti malaikat yang turun ke bumi. Cukup puas hanya dengan itu, padahal ada tugas kita yang lebih penting. Terlalu banyak umat muslim ini yang harus kita didik kembali rupanya. Ya, dalam hal ini saya mohon maaf, saya juga bukanlah umat muslim yang berilmu, tetapi kita semua punya kesadaran, kita semua punya kewajiban untuk melaksanakan dakwah ini agar tidak lagi timbul ya korban-korban berjatuhan akibat ulah dari kaum-kaum kufar yang memurtadkan umat Islam. Salah satunya adalah korban yang ada di video ini. Ya. Jadi ini yang sangat parah yang seharusnya itu kita sadari. Ya. Mari kita tonton lagi pemirsa. Habis itu adik saya bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu kan. Itu ada di Al-Fatihah kan. Saya bilang, itu sudah ada di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu. Nah ini salah satunya ini adalah murtadin ini. Jadi murtadin ini sebenarnya sudah dicuci otaknya, lalu tidak mau belajar secara lebih mendalam tentang Al-Quran. Lalu ketika ujuk-ujuk mendapat ayat tentang ihdinas siratal mustaqim di dalam surat pertama itu, surat Al-Fatihah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, lalu dikait-kaitkan dengan Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-6, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini adalah merupakan suatu kebodohan yang sangat parah ketika kita memahami Alkitab dan Al-Quran. Terutamanya dalam hal ini adalah Alkitab. Silakan pemirsa yang ada di rumah ya, silakan buka di dalam Alkitab itu. Tolong koreksi jika saya salah baca, karena saya akan mencoba untuk membacanya dari hafalan saya. Silakan pemirsa yang ada di rumah. Ya, kita akan koreksi dari Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 6 itu ketika dikaitkan dengan Al-Fatihah. Seolah-olah sudahlah Yesuslah ini sudah jalan dan kebenaran dan hidup yang lurus itu. Ya, kita akan koreksi kesalahan yang sangat parah ini. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-1 ya, pasal ke-14 ayat ke-1 ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku sudah mengatakannya kepadamu. Dan aku akan pergi kembali kepada Bapakku dan akan datang kembali kepadamu gitu lah. Kepadamu seperti itu kira-kira.
dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu Thomas berkata kepada Yesus, Tuan Guru, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu kemana engkau pergi? Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, mungkin ini agak sedikit lari dari konteks di dalam dari kata-kata di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 6 itu, tetapi konteksnya tetap saja sama, yaitu intinya bahwa Yesus itu akan pergi, ya. Nah, tetapi di sini perlu kita lihat bahwa ayat di situ adalah ada hubungannya juga dengan Injil Yohanes, ya, Injil yang sama pasal ke-16 ayat ke-7, ya. Di sana dikatakan bahwa kejadian ini adalah kejadian ketika Yesus itu masih berada di bumi, ya. Yesus itu belum pergi. Apa kata Yesus? Ya, di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat 7, namun benar yang kukatakan yang ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Ya, ayat ke-12, masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi, kata-kata Yesus ini sebenarnya merujuk kepada kitab Ulangan pasal ke-18 ayat ke-18. Ya, bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi itu, segala sesuatu yang didengar oleh Nabi itu, itulah yang akan dikatakannya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa lihat yang nubuat ini di dalam surat ke-61 ayat ke-6, ya, surat As-Saff ayat ke-6. Di sana dikatakan, wa iza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubasyiran birasuliyyat min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinah qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepadamu, membenarkan Taurat sebelumku dan memberikan kabar gembira akan datang kepadamu seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Muhammad. Ya. Jadi ini jelas sendiri. Jadi kesalahan dalam memahami Alkitab, ya, kesalahan dalam memahami ayat-ayat Alkitab ini membawa kita kepada jurang kebinasaan. Jadi makanya ini sangat parah, ya, salah dalam memahami Alkitab, padahal ayat Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 6 ayat ke-1 sampai dengan 6 tadi itu ada hubungannya dengan Injil Yohanes pasal ke-16 ayat 7 dan seterusnya. Jadi konteksnya di situ bahwa Yesus itu memberikan nubuatan akan kedatangan seorang utusan Tuhan yang terakhir setelah dirinya, di mana kata Yohanes Pembaptis, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang akan datang sesudahku, kata Yohanes Pembaptis, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad dan bukan Yesus? Karena Yesus dan Yohanes Pembaptis hidup satu zaman, di mana selisih umur antara Yohanes Pembaptis dan Yesus itu, di mana Yohanes Pembaptis itu lebih tua 6 bulan. Jadi bukan Yesus yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tetapi Nabi mulia, Nabi perkasa, tidak ada lain dan tidak bukan melainkan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil menghancurkan segala bentuk kemusyrikan di muka bumi ini hanya dalam waktu singkat, yaitu selama hampir 23 tahun saja, di mana prestasi yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW ini tidak akan didapatkan oleh nabi manapun, meskipun seluruh para nabi di muka bumi ini berkumpul, mereka tidak akan mampu untuk mencapai prestasi yang sudah didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini konteksnya, ya. Makanya mungkin ya pemirsa yang ada di rumah, kita harus berhati-hati lagi dalam memahami Al-Quran. Karena ketika kita gagal dalam memahami Al-Quran, maka kaum-kaum kufar akan menggiring opini mereka untuk mendapatkan pembenaran dari ayat-ayat Alkitab, lalu dikaitkan dengan konteksnya di dalam Al-Quran tadi. Misalnya tentang surat Al-Fatihah,
surat ke-1 tentang tunjukkanlah jalan yang lurus, mereka menyalahartikan lalu dikait-kaitkan dengan Injil Yohanes pasal ke-14 pasal ke-14 ayat 6 dan yang lain-lainnya itu, ya. Jadi sudah sesat pula dan tambah sesat lagi. Ya, makanya kita harus berhati-hati ya pemirsa. Mungkin itu saja pemirsa pada kesempatan sore hari ini. Kita akan selalu kembali untuk menyajikan informasi-informasi yang tentu saja valid dan relevan karena sumber itu berasal dari Alkitab dan Al-Quran. Kita tidak akan mencoba untuk mutar-mutar, kita tidak akan mencoba untuk membohongi para pemirsa yang ada di rumah, karena di dalam Islam itu dilarang untuk berbohong meskipun tujuannya itu adalah baik. Ya, tidak seperti tetangga sebelah ini yang suka berbohong, suka mengutip-ngutip ayat Al-Quran lalu membacanya di luar konteks. Ya, jadi sungguh sangat disayangkan. Kita ingin membuktikan kebenaran, tapi ketika tidak bisa membuktikan kebenaran suatu agama yang diyakini, yang dianutnya, hanya bisa berbohong dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat Alkitab dan Al-Quran yang dibacakan itu juga dikutip di luar konteksnya. Ya, terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Mohon kritik dan saran silakan ditulis di kolom komentar. Ya, mohon maaf buat pemirsa yang ada di rumah. Harap waspada terhadap domba-domba sesat yang mengutuk, ya, yang mengetuk rumah-rumah kalian untuk memurtadkan saudara-saudara kalian, anak-anak kalian dan adik-adik kalian. Harap waspada. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.